warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita hari ini sehat semua, diberi Allah rezeki untuk berhadir di pelajaran kita kali ini anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkatkan kedua belah tangannya. Yuk doa kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu di sini akan mengabsen. Jika Ibu sebut namanya, silahkan angkat tangannya dan sebutkan hadir dengan menggunakan senyum. Oke anak-anak. Zulfa Khairun Nisa hadir, alhamdulillahirrabbilalamin. Khairun Nisa, alhamdulillah hadir juga ya. Naufal Azwari, ya alhamdulillah hadir. Silvia Nisa, ya hadir. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah tahu semua dengan teman-temannya. Alhamdulillah hari ini kita berhadir semua untuk pelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran apa hari ini, Ibu mau tanya nih, apa sih pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Pelajaran kita hari ini adalah Quran hadis ya anak-anak, tentang surah Al-Qari'ah dan Atin. Ada yang tahu nggak surah Atin, atau ada yang hafal, ada yang tahu artinya surah Atin atau Al-Qari'ah apa? Alhamdulillah sebagian ada yang tahu ya anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada yang bisa membacakan nggak? Apa sih surah Al-Qari'ah dulu nih? Ya, alhamdulillah ada yang hafal ya sebagian, walaupun nggak semua seperti itu. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu sebelum kita lebih dalam memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan surah Al-Qari'ah dan Atin terlebih dahulu. Tolong simak baik-baik ya anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farathil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim, ya shadaqallahul azim. Nah, sebagai perkenalan itu namanya adalah surah Al-Qari'ah. Nah, di sini Ibu akan membacakan apa sih arti dari surah Al-Qari'ah yang Ibu baca tadi. Arti surah Al-Qari'ah, hari kiamat adalah apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhambur-hamburan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu
apakah neraka hawiyah itu yaitu api yang panas. Nah, anak-anakku sekalian, di sini menjelaskan apa sih hari kiamat itu di surah Al-Qari'ah ini. Hari kiamat itu diinisialkan sebagai manusia seperti anai-anai yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu-bulu. Bisa kita bayangkan ya anak-anak, betapa seramnya hari kiamat itu. Nah, kalau di sini dijelaskan kalau kita punya kebaikan yang banyak, kita di sini akan diberikan kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, ketika kita mempunyai kebaikan yang sedikit, kita akan dijatuhkan ke neraka hawiyah. Apa sih neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, bisa kita lihat ya di sini, kita harus mempunyai kebaikan, menolong sesama, membantu orang tua di rumah, teman, keluarga, apapun itu tentang kebaikan kita harus membantu mereka. Karena sudah dijelaskan dalam surah Al-Quran di sini bahwa ada orang baik yang akan diberi kehidupan yang memuaskan, ada orang yang tidak mempunyai banyak kebaikan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Apa sih Bu kandungan surah Al-Qari'ah itu? Nah, kandungan surah Al-Qari'ah adalah surah Al-Qari'ah ini ayat ke-101 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surah-surah Al-Makiyah. Diturunkan sesudah surah Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama. Artinya mengebrak atau mengguncang. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Ayat 1 sampai 3 ini berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Dan pertanyaan apakah hari kiamat itu? Pertanyaan bukan berarti ketidaktahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk menarik perhatian siapa saja yang mendengarkan. Ayat 4 dan 5 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, keadaan manusia yang sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan. Di antara para mufasir ada yang menjelaskan makna anai-anai adalah larun-larun, yaitu binatang yang terbang tak tentu arah. Ia hanya terbang apakah ia akan selamat atau celaka. Ada yang memaknai anai-anai dengan binatang atau serangga kecil yang sering berterbangan mengelilingi lampu. Sedangkan gunung-gunung yang berterbangan seperti bulu yang berhamburan. Gunung adalah sesuatu yang bermateri berat, dan bulu adalah sesuatu yang sangat ringan. Bisa kita bayangkan kedahsyatan kiamat saat itu sehingga gunung diibaratkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan sehingga menjadikan manusia yang menjadi kebingungan. Bingung ya kita, seperti bulu, gunung-gunung yang berat seperti bulu bertebangan, betapa ringannya gunung hari itu ya. Karena kebingungan manusia seperti itu. Kita biasa memikirkan ada gunung berapi mengalami erupsi, sudah menjadikan manusia kebingungan, mencari perlindungan dan tempat aman. Mereka mengungsi dan meninggalkan harta bendanya. Apalagi ketika gunung-gunung semua berhamburan seperti bulu-bulu ya. Bagaimana ya anak-anak kita membayangkannya? Nah, itu adalah kandungan dari surah Al-Qari'ah. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya isi surah Al-Qari'ah ini menjelaskan apa sih hari kiamat itu, bagaimana hari kiamat pada hari nanti. Semoga kita dilindungi pada hari kiamat ya anak-anak sekalian, dijauhkan dari segala musibah atau keburukan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan surah At-Tin. Tolong simak dengan baik-baik ya anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani ta'win. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Nah, itu adalah surah At-Tin. Di sini Ibu akan membacakan apa sih arti dari surah At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, dalam surah Atin di sini juga menjelaskan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya makhluk di sini. Dan akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang mempunyai kebaikan. Nah, di sini juga ditegaskan ya anak-anak sekalian bahwa akan kembali orang-orang yang baik itu mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan isi kandungan surah Atin. Surah Atin surah ke-95 terdiri dari 8 ayat turun setelah surat Al-Buruj. Surah Atin termasuk ke dalam kelompok surah Al-Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Namun surah ini diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Isi kandungan Quran surah Atin adalah sebagai berikut. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dan dari kalangan rasul. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina, rendah sederajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakannya. Manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman sesungguhnya dan membuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Yang terakhir, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia usahakan selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridho Allah. Jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Nah, anak-anak sekalian, bisa kita lihat ya di sini betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dijelaskan kita harus bersyukur kepada Allah, harus mempercayai ajaran yang dibawa Rasulullah, karena ketika kita mempercayai, kita akan diberi imbalan yaitu surga. Ketika kita melakukan kebaikan kepada keluarga, kepada agama, kepada bangsa, negara, maupun orang-orang yang di sekitar kita, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijanjikannya surga. Nah, kita di sini harus mempercayai apa itu dan melakukan kebaikan. Jangan lupa bersyukur ya anak-anak sekalian.
Nah, anak-anak sekalian, di sini kita akan membaca surah Al-Qari'ah terlebih dahulu dengan bersama-sama. Ibu dulu, baru anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul zibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian telah mengikuti bagaimana bacaan Al-Qari'ah. Jangan lupa di rumah dihafal-hafal kembali ya dengan kakak. Bisa kakak minta bantu dengan kakak atau orang tua, mama atau bapak di rumah ya anak-anak sekalian. Kemudian kita akan membaca surah At-Tin. Tolong iringi ya, setelah ibu baru anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak sekalian, kita setelah sudah membaca surah Al-Qari'ah dan At-Tin secara bersama-sama. Di rumah jangan lupa dihafal-hafal kembali, dibaca-baca, dihafal-hafal ya anak-anak sekalian. Bisa minta bantu dengan kakak, ibu, bapak di rumah atau keluarga yang lain, sepupu atau yang lainnya ya anak-anak sekalian. Bisa minta jagakan kita membaca, mereka menjagakan dengan bacaannya yang sebenarnya di Al-Quran misalnya atau di buku. Nah, apa sih anak-anak sekalian kesimpulan kita pada hari ini setelah kita membaca surah Al-Qari'ah dan At-Tin? Ya, benar sekali. Kesimpulan kita hari ini adalah kita harus bersyukur, melakukan kebaikan, kebajikan kepada orang-orang sekitar kita maupun orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di luar jauh dari kita, maksudnya seperti negara, bangsa. Kita harus belajar dengan baik, beribadah kepada Allah. Dengan begitu kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan dijanjikannya surga. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan banyak keburukan, sudah dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah tadi bahwa bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Apakah kita nggak takut dengan hari kiamat seperti itu? Wah, takut sekali ya anak-anak sekalian. Nah, dari situ kita harus melakukan kebaikan dan tetap bersyukur, melakukan ibadah, sholat 5 waktu, puasa. Jangan lupa ya anak-anak sekalian, belajar dari sekarang untuk puasa full seharian, terutamanya pada bulan Ramadan ya anak-anak sekalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
kurang lebihnya ibu mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkatkan kedua belah tangannya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak sekalian. Ibu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan belajar lagi di rumah dengan orang tua atau kakak ya anak-anak sekalian. Itu saja, terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan hilap-hilap kata ataupun kurang lebihnya dalam pembelajaran. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar di rumahnya.